Tapi saya mau dengar dulu dari Pak Rosan ini. Pak Rosan, gimana menurut Pak Rosan nih, ketidaktegasan atau ketidakpastian yang terjadi selama ini? Ya memang, ini masa-masa yang tidak mudah ya. Ya jadi memang diperlukan suatu komunikasi yang benar dan terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan. Eee, Seperti yang tadi Brony sampaikan, eee, mungkin kebijakannya maksudnya baik, tapi implementasinya di lapangan itu justru menjadi kontraproduktif dan itu banyak sekali yang kita lihat gitu. Tidak hanya dalam, hal, penyakit itu sendiri, tapi di kebijakan perekonomian pun, yang dikeluarkan pemerintah maksudnya baik tuh, tapi implementasi di lapangannya ternyata juga terkendala gitu. Seperti mungkin saya singgung sedikit seperti yang, PP nomor 23 yang mengenai bank peserta dan bank pelaksana itu. Itu ternyata dari para bankir, dari asosiasinya juga menolak ternyata. Karena itu resikonya ada di resiko di, bank itu sendiri yang mestinya, eee, resiko itu berada di tanggung jawabnya bukan di mereka, tapi di KSSK, yaitu Menteri Keuangan, BI, dan OJK. Jadi, eee, oleh sebab itu memang, eee, kita harapannya sih pemerintah memang harus hadir dan, eee, harus hadir memang harus cepat ini. Saya, khawatirnya kalau implementasinya ini tidak bisa cepat dan ini makin berkepanjangan, untuk kita restart lagi ini makin berat gitu. Dan untuk UMKM karena ini saya lihat ada pertanyaan mengenai UMKM, untuk UMKM itu kan beda mungkin dengan korporasi gitu. UMKM mungkin nafasnya relatif lebih pendek dari segi bertahan daripada, korporasi gitu. Nah, oleh sebab itu kita pun sudah minta bahwa bukan hanya di proses restrukturisasi saja untuk UMKM dan perusahaan, tapi juga memikirkan untuk memberikan capex atau nafas baru gitu. Yang dimana kalau di negara-negara lain seperti di, Singapura, Malaysia, Thailand, pemberian uang baru atau capex itu dijamin oleh pemerintah. Gitu. Sehingga perbankan itu tidak ragu-ragu untuk memberikan kepada UMKM ini. Dan itu dijamin oleh pemerintah di negara lain. Gitu. Nah, itu kita juga sudah usulkan. Kenapa? Untuk supaya UMKM ini bisa restart lagi gitu pada saatnya. Kalau enggak, mereka berat. Dan saya contohkan juga informasi dari asosiasi retail seperti Hipindo menyampaikan kepada saya menyampaikan di mall gitu biasanya mereka kalau tenannya sudah berhenti lebih dari 3 bulan, yang rata-rata yang bisa buka kembali di mall itu hanya 50%. Rata-rata hanya 50%. Berarti itu kan mereka harus diberikan capex baru gitu. Uang baru dari sektor keuangan, di antara sektor perbankan untuk mereka bisa jalan lagi gitu. Karena ini rentetannya ke UMKM karena mereka juga banyak taruh misalnya yang batik, mereka ternyata banyak ambil consignment dari para UMKM ini juga gitu. Jadi ya kebijakan pemerintah tidak hanya dari segi likuiditas saja, tapi dari segi penjaminan menurut saya justru itu yang lebih penting, penjaminan gitu. Sehingga roda perekonomian ini bisa jalan lagi karena kalau terjadi impairment yang kelumpuhan yang besar dan permanen itu untuk restart-nya akan lebih costly dan lebih makan waktu. Padahal kalau kita lihat mungkin sharing saja seperti negara-negara Amerika, Jepang, Eropa itu sudah membuat keputusan bahwa mereka akan keluar dari investasi di Cina perusahaannya besar-besaran. Bahkan Jepang memberikan insentif sampai 2.2 billion US dollar untuk perusahaannya pindah dari China. Pilihan utamanya berdasarkan Bloomberg itu ada 5 negara. Baik yang dipilih oleh US, Jepang, Korea, dan Eropa. Satu yang paling itu adalah India, kedua Vietnam, ketiga Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Jadi 5 negara itu yang difavoritkan untuk pindah. Nah, kita tidak ingin menjadi cerita seperti yang diulang-ulang seperti dahulu, akhirnya mereka mau pindah ke Indonesia, ujungnya nggak ada yang masuk ke Indonesia.
gitu. Karena masalah apa? Masalah birokrasi yang begitu ruwet dan yang lain-lain. Nah, ini kesempatan kita juga untuk kita bisa menangkap investasi yang ingin masuk ke Indonesia ini. Karena kenapa? Ini kita yang menganggur aja kurang lebih 7 juta orang. Ditambah lagi dengan pengangguran baru dari COVID, itu menjadi taruhlah 15 juta orang. Ditambah yang separuh menganggur dan paruh kerja, itu total berdasarkan angka pemerintah 43 tambah 7 sekitar 51 juta orang di Indonesia. Jadi kesempatan untuk pertama menjaga investasi yang masuk dan juga menarik investasi yang ingin keluar dari China ini besar-besaran harus kita tangkap juga, dan pemerintah harus aktif untuk bisa bersama-sama dengan dunia usaha untuk bisa menangkap peluang ini dalam rangka penyerapan tenaga kerja yang memang kita butuhkan ke depannya. Terima kasih Pak Rosan. Jadi memang boleh add sedikit ya, Jim? Sorry. Ya, silakan, Tadi silakan. just to add to Pak Rosan, tadi bersama-sama pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha, saya pikir that is really good. Kenapa? Karena contohnya sebenarnya sebagai pebisnis pun, ya kita memang lagi susah, tetapi contoh kan kita tetap harus mengeluarkan beberapa cost yang kepada vendor-vendor. Salah satu yang kita lakukan internally adalah misalnya kita switching ke vendor-vendor UMKM yang kita bisa lakukan gitu. Nah itu mungkin toh kita harus ada cost-nya anyway. Nah itu mungkin pebisnis juga bisa melihat dari hal-hal seperti itu. Ya, jadi satu ekosistem yang harus bekerja bersama ya. Walaupun pemerintah harus menjadi tonggak atau sebagai main drivernya gitu.